Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Perkenalkan, saya Aurelia Alma Benita, kelas 12-2, ingin membuat video perbaikan nilai untuk semester 3, 4, maupun semester 5. Jadi saya mau menceritakan kronologi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Nah, pada tahun 1959, Indonesia memasuki periode baru yang disebut demokrasi terpimpin. Periode ini dikeluarkan ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan karena situasi politik pada masa demokrasi liberal dianggap tidak stabil, kabinet sering berganti, dan konstituante gagal menyusun undang-undang baru. Dengan dekret tersebut, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang 1945 dan sistem pemerintahan menjadi lebih terpusat pada presiden. Dalam masa demokrasi terpimpin, Soekarno memegang peran sangat besar dalam menentukan arah politik negara ke depannya. Ia memperkenalkan konsep Nasakom yang berarti nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan kekuatan politik utama saat itu. Partai Komunis Indonesia ataupun yang disebut PKI berkembang pesat dan mulai memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Sementara militer juga semakin kuat sebagai kekuatan politik. Selain masalah politik, kondisi ekonomi Indonesia juga memburuk. Inflasi terus meningkat tajam, kehidupan rakyat semakin sulit, dan banyak terjadi ketegangan sosial. Di tengah situasi ini, persaingan antara kelompok militer dan PKI semakin memanas. Puncak krisis terjadi pada malam 30 September 1965 ketika terjadi peristiwa G30S PKI yang menewaskan banyak jenderal pada dalam satu malam, yaitu penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini kemudian dituduhkan kepada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Setelah itu, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali keamanan dan dilakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap terlibat PKI. Jadi, Jenderal Soeharto itu di situ nganggepnya PKI itu sebagai tersangka utama atau enggak sasaran utama, karena di situ lagi bentrok saingan PKI sama militer kan. Terus peristiwa tersebut membuat posisi Presiden Soekarno semakin melemah. Akhirnya periode demokrasi terpimpin dan Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Jadi dari 1959 sampai 1965 itu terjadi banyak peristiwa. Kalau misalnya yang nyangkut paut sama peristiwa yang saya ceritakan itu yaitu G30S PKI yang tadi saya sebut, karena di sininya tuh ada sangkut pautnya sama masa demokrasi terpimpin karena bentrokan PKI sama militer. Oke Pak, jadi segitu aja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kurang katanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.